Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu lagi dengan tema cara bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling berkuasa dan paling besar, yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Sebab itulah sebagai umatnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam Islam merupakan salah satu bentuk terima kasih kita dengan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kenikmatan, rezeki, kehidupan, kemudian kebahagiaan yang kita terima di dunia ini. Bersyukur dapat diterapkan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Allah Ta'ala berjanji bahwa akan melipat gandakan karunia-Nya kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur, yaitu orang yang menerima takdirnya dengan ikhlas, lapang dada, menghadapi cobaan dengan bersabar dan tidak mengeluh kepada Allah, akan menaikkan derajat mereka. Sedangkan orang-orang yang kufur nikmat dan selalu merasa kurang, maka hidup mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, keutamaan bersyukur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah juga menyuruh umatnya untuk selalu bersyukur. Hal ini tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk bersyukur. Bagaimana kondisi kehidupan, rasa syukur tetap harus dilantunkan untuk Sang Pencipta. Sebab Allah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia, dan kehidupan sendiri adalah suatu karunia yang sangat luar biasa. Ada beberapa cara bersyukur menurut Islam, pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah dalam hati nurani. Cara pertama sekaligus yang paling mudah bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memuji Allah di dalam hatinya, selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun ia berada. Sejatinya kita harus menyadari bahwa diri kita ini Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua adalah menjauhi penyakit hati. Penyakit-penyakit yang bersemayam dalam hati bisa membuat kita menjadi seseorang yang kufur nikmat, sangat berbahaya, bahkan dapat memicu rusaknya iman. Maka itu kita harus bisa memurnikan hati ini dari hal-hal buruk seperti perasaan hasad, takabur, riya atau ujub. Lalu bagaimana cara mensucikan hati dari penyakit? Kita bisa memulai dengan rutin membaca Al-Quran. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, mengikuti kajian-kajian Islam dan menjauhi sesuatu yang tidak benar. Segala hal tersebut harus kita hindari agar diri kita tidak ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur hendaknya juga diucapkan lewat lisan dengan melafalkan kata-kata yang indah, pujian-pujian kepada Allah, seperti subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangannya dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan ketakwaan. Bersyukur tidak hanya melakukan lewat hati dan lisan saja, namun hendaknya juga diwujudkan lewat perbuatan, salah satunya dengan cara menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjauhi segala larangannya. Misalnya dengan taat menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan zakat fitrah, membaca Al-Quran, menjalani puasa Ramadan, dan menjauhi hal-hal yang berbau maksiat ataupun tercela. Kemudian yang kelima, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Apabila kita diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah, maka salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur yaitu dengan berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan. Jangan kita bersifat kikir. Kemudian besar kecil nominalnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita ikhlas. Kemudian yang keenam, pemirsa yang dirahmati Allah, mengadakan acara syukuran. Ketika kita memiliki hajat tertentu dan hajat tersebut berhasil terwujud, maka tidak ada salahnya menggelar acara syukuran atau biasa disebut dengan selamatan kalau orang Jawa. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bukan kita ria, tetapi rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian biasanya masyarakat Jawa dan Sunda mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga ataupun saudara, lalu menyuguhkan hidangan yang enak. Itu pemirsa yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah ketujuh, jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah orang-orang di bawah. Cara bersyukur menurut kita selanjutnya yaitu dengan bersikap ikhlas. Maksudnya jangan selalu iri dengan nikmat orang lain. Jangan selalu dengki dengan orang lain. Orang yang lebih enak, orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih rupawan dari kita. Kita tidak boleh iri. Kita biar bersyukur terus dengan apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita harus melihat orang-orang di bawah kita. Orang-orang di bawah kita masih banyak yang kekurangan. Yang mungkin kekurangan fisiknya, kekurangan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah, senantiasa selalu tersenyum. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Wujud syukur berikutnya yakni dengan memperbanyak senyum. Tetapi jangan senyum-senyum sendiri. Kemudian ketahuilah bahwa senyum itu tak sekedar membuat orang lain menjadi senang, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala senyum itu bernilai ibadah yang merupakan sedekah paling ringan, yaitu dengan senyuman. Kalau kita tersenyum, orang akan melihat kita akan senang. Ya, jadi itu termasuk ibadah. Jika memang kita sedang dalam suasana hati bersedih, sebaiknya sembunyikan kesedihan tersebut dan janganlah membagikan raut muka masam kepada orang lain. Jadi kita selalu tersenyum. Kemudian yang berikutnya adalah membagi ilmu yang kita miliki. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah cut ini salah nih. Bentar. Saya dari membagi aja. Ya, udah ya. Nanti adik bisa nyambungan ya? Bisa. 3, 2, 1, action.
Yang kesembilan adalah membagi ilmu yang kita miliki. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu. Jadi kita bukan sok, kita bukan jagoan, kita bukan ria, tetapi sebaiknya kita memang harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentu orang lain yang baik. Gitu. Apabila kita termasuk orang yang memiliki ilmu tinggi dan berwawasan luas, baik itu ilmu agama ataupun pendidikan umum, hendaknya kita membagi ilmu kita kepada orang lain. Salah satunya dengan jalan apa? Mendidik. Kita bisa memilih profesi sebagai seorang guru, dosen, tenaga pengajar, atau sekedar membuka les privat. Kemudian yang ke-10 yaitu merawat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekian alam." Cara bersyukur yang tidak kalah penting yaitu merawat nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Misalnya menjaga kelestarian alam, kemudian dengan tidak menabang pohon sembarangan, ataupun membakar hutan. Kemudian kita harus juga merawat lingkungan di sekitar kita dengan cara rutin menyapu, membuang sampah yang di tempatnya, menyiram tanaman dan sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selain alam, kita juga diharuskan menjaga dan merawat diri sendiri dengan catatan tidak merubah bentuk fisik. Misalnya operasi plastik, maka perbuatan itu jelas haram hukumnya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kita memakai baju dan semua barang-barang kita indah, itu karena Allah menyukai keindahan, bukan kita untuk pamer. Nah seperti itu. Demikianlah cara bersyukur menurut Islam. Rasa syukur hendaknya terus kita lakukan di hati, lisan maupun perbuatan, di saat senang ataupun bersedih. Kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah dan menjaga nikmat-nikmat yang kita miliki juga merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.